Hai teman-teman, selamat datang di Analisa Santuy Perusahaan Indonesia. Saya dari kelompok 8 dari Renciang dan bersama teman saya Felicia hari ini akan membahas tentang financial analysis untuk suatu perusahaan. Dalam pembahasan hari ini, kami akan mengupas tuntas salah satu perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia. Apa itu? BSD, Bumi Serpong Damai Terbuka PT, atau yang masyarakat sering kenal dengan sebutan BSD. BSD merupakan anak usaha dari Sinarmas Group, dan BSD sendiri bergerak di bidang real estate dan developer. BSD sendiri perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1988, lebih tepatnya pada tanggal 29 Januari. Kalau dihitung-hitung, mereka udah memiliki pengalaman sekitar 30 tahun lebih di usaha properti, yang berarti mereka telah melewati berbagai fluktuasi harga properti, dari naik turunnya harga tanah, naik turunnya harga rumah, dan selebihnya. Produk BSD sendiri apa saja ya? Yang pertama itu BSD memiliki hunian properti hunian rumah, kafling, apartemen, ruko, office space, hingga pusat perbelanjaan seperti yang kita sering kenal Ion Mall, atau yang mungkin cukup terkenal juga Breeze BSD City, dan masih banyak yang lain lagi. Tetapi apakah kinerja BSD ini sebagus pengalaman mereka di dunia properti? Kami akan menelusuri dan mengupas bersama laporan keuangan BSD 4 tahun terakhir. Kira-kira kinerjanya bagus nggak ya? Kita akan menggunakan dua rasio yang cukup populer dan bisa lumayan menilai kinerja perusahaan. Sebenarnya, jika kita hanya menggunakan dua saja, masih sangat spekulatif. Hanya dua rasio ini sangat bisa diandalkan. Yang pertama adalah debt to equity ratio untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Dan yang kedua adalah return on equity untuk menilai profitabilitas perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas kinerja BSD berdasarkan return on equity-nya. Return on equity atau yang biasa kita singkat dengan ROE. Apakah teman-teman tahu apa arti ROE ini? ROE merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang dibagikan terhadap ekuitas yang mereka miliki. Jadi ROE ini sendiri digunakan untuk mencari tahu apakah perusahaan ini dapat menghasilkan laba dari ekuitas yang mereka miliki atau malah menghasilkan kerugian. Di sini kita dapat melihat return on equity dari BSD selama 4 tahun terakhir dari 2017 sampai 2020. Kita mulai dari 2017, BSD mampu mencetak ROE sebesar 19,42%. di mana angka ini sangatlah baik dan merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir ROE dari BSD. Kemudian lanjut pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup besar, yaitu hanya 4,96%. Kemudian lanjut lagi pada tahun 2019, BSD mampu memutar balik keadaan dan meningkatkan ROE mereka hampir 2 kali, yaitu sampai sebesar 9,58%. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup drastis, ya seperti yang kita tahu karena wabah COVID-19, yaitu BSD hanya mampu mencetak ROE sebesar 0,94%. Di sini kita dapat melihat bahwa return on equity yang dihasilkan oleh BSD itu cukup fluktuatif dan naik turun. Sebenarnya jika kita pelajari lebih dalam, wajar untuk perusahaan properti seperti BSD ini menghasilkan profit yang naik turun, karena perusahaan properti sendiri ini merupakan perusahaan yang cyclical, atau gampangnya kita sebut saya seasonal. Ada season-seasonnya properti itu naik, ada seasonnya dia turun, dan umumnya perusahaan yang cyclical itu mengikuti perekonomian negara. Kita lanjut dengan kinerja BSDE berdasarkan debt on equity ratio-nya. Debt on equity ratio adalah liabilitas atau hutang terhadap ekuitas suatu perusahaan.
Sebuah perusahaan dapat dinilai juga dari hutang yang mereka miliki. Umumnya, perusahaan dengan DR di bawah 1 merupakan perusahaan yang sehat secara keuangan. Apakah BSDE tergolong perusahaan yang sehat? Menilai 4 tahun kinerja perusahaan, DR dari BSDE selalu konsisten berada di bawah 1, bahkan berada hampir di bawah 0,5 dari tahun ke tahun, kecuali pada 2018. Pada 2017 sebesar 0,27, kemudian pada 2018 sebesar 0,52, 2019 sebesar 0,46, dan pada tahun COVID 2020 juga hanya sebesar 0,41. Jika kita menarik garis mundur lagi, rasio DR BSDE pernah menyentuh angka hanya 0,1 pada tahun 2011. Nah, teman-teman, apakah BSDE ini menarik untuk kita investasikan sebagai seorang investor? Melihat BSDE adalah perusahaan yang bersifat cyclical, dan kinerja perusahaannya itu seringkali bergantung pada perekonomian negara, suku bunga negara misalnya. Maka metode yang paling tepat untuk menganalisa sektor ini adalah dengan menggunakan top-down analysis. Apa itu top-down analysis? Top-down analysis adalah menganalisa perekonomian negara secara makro terlebih dahulu, lalu kita menilai kinerja perusahaannya, kinerja industrinya. Seperti itu, teman-teman. Kita awali dengan analisa perekonomian secara makro di Indonesia. Saat ini, Indonesia itu berada dalam fase pemulihan ekonomi menjelang akhir tahun 2021. Hal ini diakibatkan oleh wabah COVID yang terjadi pada tahun 2020 yang cukup menjatuhkan perekonomian negara kita. Jika kita menarik garis lurus dari tahun ke tahun sebelumnya, sektor properti itu merupakan sesuatu yang sangat menjanjikan dan umumnya bergerak seiring pemulihan ekonomi terjadi, dan di mana properti ini menjadi salah satu dongkrak untuk mendorong pemulihan ekonomi itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh alokasi dana pemerintah yang sebelumnya, misalnya kita contohkan pada kejadian COVID ini, pemerintah mengalokasikan dananya kebanyakan kepada kesehatan, kepada sektor kesehatan. Namun karena kita sudah mulai memulih, perekonomian kita membaik, maka dari anggaran yang ada di kesehatan itu kebanyakan difokuskan untuk meningkatkan infrastruktur negara, termasuk properti. Selain dari sentimen positif pemulihan ekonomi, suku bunga bank yang rendah juga menjadi salah satu pendorong potensi properti untuk meningkat secara kinerja pada tahun 2021 sampai 2022, di mana suku bunga bank sekarang hanya sekitar 4,5% dibanding tahun 2018 sebesar 11%. Suku bunga bank sangat berpengaruh terhadap minat beli masyarakat terhadap properti. Kalau kalian biasa dengar dengan yang namanya KPR atau cicilan, bunga-bunga di atas merupakan hal tersebut. Sehingga secara posisi BSDE merupakan sektor yang menjanjikan jika dianalisa dari pergerakan ekonomi. Nah, kita tadi sudah melihat bagaimana sih keadaan makroekonomi di Indonesia saat ini. Seperti yang kita bisa simpulkan, posisi BSD itu dapat dibilang cukup menarik dalam kondisi pemulihan ekonomi saat ini. Jika secara makroekonomi sudah menarik, sekarang waktunya kita menganalisa kinerja dari perusahaan BSD sendiri. Apakah memang layak untuk kita berinvestasi di perusahaan ini? Melihat dari segi hutang, dapat disimpulkan bahwa BSDE berada dalam posisi yang sangat aman dengan DER 4 tahun terakhir rata-rata hanya sekitar 0,45. Secara kesehatan keuangan, BSDE dinyatakan sangat sehat. Kemudian bagaimana dari segi ROE? Melihat ROE dalam 4 tahun terakhir sebanyak 2 kali, BSDE hanya mampu menghasilkan ROE di bawah 5%. Namun, setelah kami analisa kembali, hal ini merupakan hal yang wajar dan hampir seluruh sektor properti terjadi penurunan juga akibat suku bunga yang tinggi pada 2018 dan COVID pada 2020, sehingga secara profitabilitas
bisa dibilang bahwa BSDE cukup fluktuatif, namun tetap profitable, dan belum pernah mencetak ROE yang negatif selama 10 tahun terakhir, meskipun keadaan ekonomi sempat memburuk. Dari sudut pandang investor, dalam berinvestasi di perusahaan BSD, ada baiknya untuk kita melakukan analisa perekonomian makro terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan untuk masuk ke dalam perusahaan ini dan berinvestasi. Tapi dari yang kita lihat secara kinerja, BSD merupakan perusahaan yang sangat baik dan sehat secara keuangan dan mampu juga mencetak profitabilitas yang dibilang cukup baik. Di saat ini 2021 kami yakin untuk berinvestasi di perusahaan ini karena melihat pemulihan ekonomi yang mampu mendorong profitabilitas perusahaan ini dengan cukup pesat. Ditambah lagi, jika kita menganalisa lebih dalam, land bank atau tanah yang dimiliki oleh BSD itu dapat dibilang cukup banyak di seluruh Indonesia, sehingga potensi untuk BSD berkembang ke depannya itu masih sangat besar, dan kami percaya bahwa dengan kinerja saat ini dan akan diulang di masa depan, BSD mampu untuk menjadi perusahaan yang maju dan semakin berkembang di Indonesia. Dari sudut pandang investor, bagi kami BSD merupakan perusahaan yang sangat baik dan sangat berpotensi untuk kita investasikan saat ini. Terima kasih sudah menonton dan menikmati acara analisa kami pada perusahaan BSD kali ini. Semoga kedepannya kami bisa menganalisa perusahaan secara dengan lebih baik dan lebih mantap lagi.